As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah, yaitu biografi kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kita akan melanjutkan pembahasan seputar Bai'at Aqabah yang pertama. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa pasca atau setelah kedatangan 6 orang sahabat atau 6 orang para pemuda dari masyarakat Yasrib atau masyarakat Madinah yang kemudian mengikrarkan syahadat, mereka masuk Islam setelah didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas mereka kemudian kembali ke kampung halaman mereka, ke kota Yasrib, ke kota Madinah. Di sana mereka mendakwahkan Islam yang kemudian tepat 1 tahun lagi setelah peristiwa itu, mereka datang dengan membawa teman-teman mereka untuk menghadap Rasulullah SAW, mendapatkan pengajaran, mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW. Lantas dari 6 orang yang pertama ini kemudian berubah menjadi atau bertambah menjadi 12 orang. Mereka inilah yang kemudian melaksanakan sumpah di hadapan Rasulullah SAW untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini mengikuti satu prosesi atau prosesi yang disebut dengan Bai'at Aqabah yang pertama. Nah, tentu saja Bai'at Aqabah pertama ini memiliki nilai yang sangat penting, di mana ada secercah cahaya yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Setelah mereka menghadapi ujian-ujian, menghadapi kesempitan-kesempitan, blokade dan pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, ternyata kemudian benih-benih Islam itu tumbuh subur di tempat yang jauh, yaitu di kota Madinah. Dan Rasulullah SAW juga memandang bahwa bisa jadi Islam di sana akan lebih berkembang, bisa jadi dakwah di sana akan lebih maksimal. Oleh karena itu beliau benar-benar menjaga dan perhatian kepada orang-orang dari Yasrib ini. Nah, mereka yang melaksanakan Bai'at Aqabah pertama ini lantas kemudian mengajukan kepada Rasulullah SAW, adakah seorang sahabat yang itu akan menemani mereka, mengajarkan mereka Islam, memahamkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, ajaran-ajaran Islam yang lainnya, yang dirasa itu sangat diperlukan ketika Islam semakin luas penerimaannya di kota Madinah. Nah, tentu saja ini disambut oleh Nabi Muhammad SAW, maka beliau ketika itu mengutus seorang sahabat yang mulia, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, sosok pemuda yang masih berusia 35 tahun. Sahabat yang karena kemudaannya tentu lebih lincah, lebih sedikit beban. Dan Mus'ab bin Umair bukan tanpa pertimbangan ya dipilih oleh Rasulullah SAW, dikarenakan memang Mus'ab bin Umair ini mengusung makna atau mengusung misi yang luar biasa berat, di mana Mus'ab bin Umair ditugaskan untuk mengajarkan Islam kepada kaum muslimin di Madinah. Kemudian juga dia menjadi prototipe ataupun orang yang mempraktekkan ajaran Islam dengan sempurna, ya, menjadi contoh hidup bagaimana Islam diterapkan. Kemudian dengan misi dakwah juga, karena walaupun orang-orang Islam sudah mulai bermunculan di Madinah, banyak yang masuk Islam, tapi kalau dibandingkan dengan seluruh total penduduk Madinah, kaum muslimin masih minoritas. Dan salah satu tugas dari Mus'ab bin Umair adalah mendakwahkan Islam kepada mereka. Kemudian juga untuk menyelidiki, untuk
mengetahui sejauh mana potensi kota Madinah ini untuk menjadi pusat dakwah Islam, pusat kaum muslimin setelah di Mekah itu sepertinya jalan di tempat, atau bahkan kaum muslimin menghadapi kesempitan-kesempitan yang lebih parah. Gitu ya. Nah, bagaimana Madinah ini bisa tidak menggantikan posisi itu, dan itu nanti Rasulullah SAW akan sangat bergantung kepada informasi yang diberikan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, misinya banyak, berat gitu ya, dan harus dipikul oleh seorang pemuda berusia 35 tahun. Tapi Nabi tahu bahwa Mus'ab bin Umair itu dia sanggup. Dia memiliki potensi, memiliki kekuatan untuk melaksanakan semua misi-misi tersebut. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwa Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu itu mampu? Karena memang Mus'ab bin Umair ini bukan sahabat sembarangan. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, Mus'ab bin Umair adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun. Sahabat yang pertama kali masuk Islam. Ya. Karena dia yang masuk pertama kali, berarti keislamannya lama, sudah lama. Ya. Dan ketika peristiwa ini terjadi, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berdakwah mungkin sekitar 12 tahun, dan itulah umur keislaman Mus'ab 12 tahun, termasuk yang paling senior, gitu ya. Karena dia yang paling lama, termasuk yang paling lebih dahulu masuk Islam, maka Mus'ab bin Umair juga adalah termasuk sahabat yang paling faqih dalam Islam, ya, paling memahami Islam. Ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu itu menghafal setiap ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya menghafal, tetapi juga tahu maknanya, ya. Karena biasanya Al-Quran turun itu terkait dengan masalah mereka, masalah kaum muslimin, masalah dengan musuh mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Jadi Mus'ab itu tahu asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat itu. Itu akan membantu pemahaman seseorang terhadap ayat tersebut. Ya. Dan kalaupun dia tidak mengetahuinya, ada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengajarkan dan memberikan makna itu kepada para sahabat. Ya, jadi paling dalam. Kemudian juga dia Mus'ab bin Umair juga mengetahui bagaimana praktek-praktek ajaran Al-Quran itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga benar apa yang diturunkan dari ayat Al-Quran itu dipraktekkan oleh Nabi dan dilihat oleh para sahabat, termasuk oleh Mus'ab bin Umair. Gitu ya. Jadi beliau adalah orang yang paling faqih, termasuk sahabat yang paling faqih, termasuk sahabat yang paling menguasai ilmu Islam, gitu ya. Kemudian alasan yang kedua, Mus'ab bin Umair ini terkenal sebagai seorang pemuda yang cerdas, ya, bijaksana, walaupun umurnya masih 35 tahun, ya. Dan biasanya usia 35 ini masih, kebanyakan orang masih belum stabil, ya, masih emosional, masih terlalu spontanitas gitu ya untuk dalam menyelesaikan masalah. Beda halnya dengan sosok Mus'ab bin Umair. Walaupun usianya masih muda, dia seorang pemuda yang bijaksana, seorang sahabat yang sabar. Ya, terbukti kita tahu bagaimana kisah keislaman Mus'ab bin Umair ini, bahwa Mus'ab bin Umair setelah didakwahkan Islam oleh Rasulullah, oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dia kemudian memeluk Islam itu dengan segala konsekuensinya. Termasuk bahwa dulu Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang kaya raya. Kekayaannya ini atau fasilitas kekayaannya ini diberikan oleh ibunya. Nah, begitu ibunya tahu bahwa Mus'ab bin Umair sudah masuk Islam, maka ibunya kemudian memboikot Mus'ab. Ya, kemudian melucuti semua fasilitas yang diberikan kepada Mus'ab. Ya, tetapi kemudian Mus'ab tidak bergeming. Dia tetap bertahan dengan keislamannya, menunjukkan kesabaran luar biasa, kendati harus kehilangan dunia yang selama ini dia nikmati. Ya, jadi seorang sahabat yang tahan terhadap ujian, sabar dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Nah, kemudian Mus'ab ini juga unik, ya, karena dia berasal dari kalangan bangsawan, ya, dan juga kalangan orang kaya. Ya. Lah, ada apa hubungannya? Apa Islam otomatis ya mengistimewakan bangsawan dan orang kaya? Bukan seperti itu, ya. Nah, ketika Mus'ab diutus untuk ke negeri Madinah, tentu di Madinah itu sendiri ada golongan-golongan,
ada masyarakat biasa, ada masyarakat pemimpin-pemimpin suku atau kita kenal dengan nama bangsawan. Ya, ada yang ekonominya biasa, lemah, ada yang ekonominya kuat. Gitu kan? Nah, harus berdakwah ke seluas mungkin orang. Kalau berdakwah kepada yang biasa atau dari kalangan rakyat jelata tentu tidak ada masalah. Gitu kan? Tapi kalau berdakwah ini harus kepada orang yang memiliki status sosial lebih tinggi, yang kadang mereka ini orang-orang yang memiliki status sosial baik kekuasaan maupun kekayaan, egonya tuh tinggi. Ya. Mereka hanya mau mendengar kalau seorang yang bicara kepada mereka itu satu level. Nah, Mus'ab bin Umair pernah jadi orang kaya. Pernah jadi bangsawan, ya, yang tentu secara kepribadian, ya, itu tidak mudah ngeper, tidak mudah rendah diri, gitu ya, karena dia pernah pada posisi itu. Jadi sangat cocok sekali kalau Mus'ab berdakwah kepada para bangsawan tersebut, gitu ya. Kemudian, hadirin rahimakumullah, Mus'ab bin Umair juga adalah sahabat yang pernah, ya, melewati fase bahwa dia pernah menjadi orang yang sangat berlimpah harta dan kekuasaan. Ya, dan dia tinggalkan itu semua. Jadi kalau ada orang yang nanti ketika dia sedang sibuk berdakwah menawarkan kekuasaan, menawarkan kekayaan, maka Mus'ab tidak akan tertarik, toh dia justru meninggalkan itu karena Islam. Ya, dia meninggalkan itu semua untuk dalam perjuangan. Kalau itu yang dia targetkan, kalau itu yang menjadi cita-citanya, ya dia nggak akan masuk Islam. Udah aja seperti itu dalam status quo sebagai orang kaya, sebagai orang bangsawan, ya. Nah, justru karena Islamlah dia kemudian meninggalkan itu semua. Nah, sekarang ketika dia di Islam, ada orang yang menawarkan hal yang sama, ya nggak masuk, gitu ya. Maka tidak akan merubah pendirian dari sahabat Mus'ab bin Umair ini. Nah, itulah diantara alasan-alasan kenapa Nabi Muhammad SAW itu memilih Mus'ab bin Umair untuk menjadi duta Islam, dai Islam pertama ke kota Madinah, gitu ya. Dan juga Mus'ab ini berpengalaman dalam hijrah, ya, ketika ada syariat hijrah ke negeri Habasyah, ya, baik itu yang periode pertama maupun yang kedua, Mus'ab selalu ikut, gitu ya. Jadi sangat terlatih. Gitu. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masuklah, ya, berangkatlah Mus'ab dari Mekah menuju Madinah dengan misi yang kita sebutkan tadi, untuk mendakwahkan Islam, melihat kemungkinan Madinah menjadi pusat Islam, ya, mengajarkan para sahabat dan misi-misi yang lain itu yang berat tadi. Berangkatlah Mus'ab dengan para sahabat Ansor ini, ya, dan di sana dia mengisi hari-harinya dengan berdakwah, ya, dan ketika itu dia ditemani oleh seorang sahabat namanya As'ad bin Zurarah. Ya, As'ad bin Zurarah ini masih muda. Ya, dia masih saat itu berusia sekitar 30 tahunan. Ya. Dan As'ad bin Zurarah ini bekerja sama dengan Mus'ab bin Umair untuk berdakwah. Ya. Yang punya ilmu, yang hafal Quran, yang mengajarkan syariat, yang memberikan pemahaman, tentu adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, karena dialah yang paling alim di tengah-tengah para sahabat di Madinah, ya. Tetapi kealimannya, keilmuannya itu akan lebih maksimal lagi ketika didukung oleh orang-orang yang membantunya. Dan yang paling banyak membantu ketika itu adalah As'ad bin Zurarah. Setiap hari mereka pergi mendatangi pasar demi pasar di Madinah, mendatangi lahan-lahan pertanian, kebun-kebun penduduk Madinah untuk mengajarkan Islam. As'ad yang kemudian menunjukkan, memberikan pengantar, ya, lantas Mus'ab yang menjelaskan, ya, ke kabilah-kabilah, ke rumah-rumah mereka, ke balai-balai pertemuan mereka, ya, sehingga banyak orang tertarik, banyak orang yang kemudian masuk Islam, ya, karena dua peran ini. Jadi kalau kita juga ingin berdakwah, itu tidak mesti kita yang ceramah, ya, tidak mesti kita ini yang mengajarkan, ya. Terkadang kita ini menjadi fasilitator, para pembantu dakwah, agar dakwah ini bisa lebih maksimal, lebih menjangkau luas, ya, menjadi panitia kegiatan dakwah, ya. Yang mungkin kalau pematerinya datang ujug-ujug misalkan ke satu tempat, dia akan ditolak, ya, dia akan kesulitan karena nggak tahu kapan jadwalnya, ngundangnya gimana, ya. Maka diperlukan panitia-panitia. Nah, kalau kita
kemudian menjadi panitia membantu kegiatan dakwah tersebut, sebenarnya kita menjalankan misi yang sama dengan dai tersebut. Ya, hanya saja perannya beda. Yang satu menyampaikan dakwah, yang satu membantu acara itu supaya sukses, gitu ya. Nah, ini apa yang bisa kita tarik faidah dari kegiatan Mus'ab bin Umair di Madinah. Nah, salah satu ya bukti bagaimana efektifnya dakwah dari Mus'ab bin Umair yang disokong, yang didukung oleh para sahabat yang lain, diantaranya adalah As'ad bin Zurarah ini. Diriwayatkan pada suatu hari As'ad dan Mus'ab radhiyallahu anhuma ini berkunjung ke salah satu kebun milik kabilah Aus, yaitu Bani Abdu Ashhal, ya, yang dimana As'ad bin Zurarah ini adalah salah satu anggotanya, gitu kan? Dia kumpulkan orang-orangnya, kemudian dia minta Mus'ab bin Umair untuk berdakwah, gitu ya, untuk berdakwah. Mulai itu ya, dan ketika itu banyak orang yang tertarik, gitu ya, sudah tertarik dengan dakwah itu. Tetapi ternyata ada dua pembesar dari suku Bani Abdul Ashhal, yaitu suku Bani Aus yang tadi sedang didakwahkan itu, yang tidak suka ya dengan kegiatan mereka berdua ini, gitu ya. Dua orang pemimpin mereka ini namanya Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair. Terutama Sa'ad bin Mu'ad. Ya, Sa'ad bin Mu'ad ini kesel banget dengan apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Karena Mus'ab bin Umair itu mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, ya, dan mendakwahkan kalau berhala-berhala itu tidak bisa memberikan manfaat, kenapa harus disembah? Ya, dan itu adalah bertentangan dengan keyakinan Sa'ad bin Mu'ad ketika itu yang masih syirik, ya, masih musyrik. Ya, dia udah nggak tahan dengan seruan itu, dan dia kecewaannya lagi adalah bahwa yang mengajak Mus'ab bin Umair ini adalah As'ad bin Zurarah. Ingin sekali ya kalau Sa'ad bin Mu'ad ini bisa mendatangi dan menghabisi mereka. Tapi ingat, As'ad ini adalah saudaranya, dia sepupunya, ya, yang dimana ibu dari As'ad bin Zurarah ini adalah bibinya Sa'ad bin Mu'ad. Sehingga akhirnya jangankan untuk menghentikan, jangankan untuk menganiaya mereka, ngomong aja ya Sa'ad bin Mu'ad itu tidak berani, ya. Sehingga dia menemui temannya ya yang bernama Usaid bin Khudair. Ya, dia ingin melarang, ingin mengusir dua orang itu, tapi bukan melalui dirinya, tapi lewat temannya namanya Usaid bin Khudair yang termasuk sahabat, yang termasuk kabilah Bani Abdul Ashhal juga. Ya, apa yang dikatakan oleh Sa'ad? Ya, Sa'ad berkata, ya, yang artinya dia bicara dalam bahasa Arab tentu saja. Ya, artinya, pergilah engkau wahai Usaid kepada dua orang ini, yaitu As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhuma, yang mereka telah mendatangi kampung kita, membodoh-bodohi orang-orang yang awam di antara kita. Usirlah mereka, laranglah mereka dari mendatangi kampung kita. Sungguh kalau bukan karena di situ ada As'ad bin Zurarah yang merupakan kerabatku, ya, tentu aku akan menemui mereka. Ya, aku tak bisa menemui mereka. Aku segan, ya, aku malu dengan saudaraku As'ad bin Zurarah. Ya. Nah, ini yang bicara pemimpin Bani Abdul Ashhal, ya. Dan Usaid masih juniornya, ya. Sehingga Usaid bin Khudair lah yang kemudian itu mendatangi Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, ya. Nah, Usaid ketika itu membawa tombak, mukanya marah karena memang tugasnya adalah untuk mengusir, gitu kan. Sampailah mereka kepada As'ad bin Zurarah, sampailah dia kepada As'ad dan juga Mus'ab. Nah, begitu melihat Usaid dengan nada atau dengan wajah yang marah membawa tombak, ya, As'ad tidak gentar. Dia mengatakan, hadza sayyidu qaumihi, ya, qad ja'aka fasduqullaha fihi. Ya, ya Mus'ab, sebentar lagi ini akan datang seorang laki-laki yang ia adalah pemimpin kaumnya. Ya, maka jujurlah kepada Allah, tuluslah kepada Allah, luruskan niatmu, ya, kita akan menghadapinya. Wah, menegangkan kan, gitu kan? Nah, sampailah kemudian Usaid itu di hadapan mereka berdua, ya, dan kemudian
dia bicara, ya Usaid bicara kepada dua orang sahabat ini, ya. Dikatakan, ya, gerangan apa yang membuat kalian mendatangi kampung kami? Ya, apakah kalian hendak menipu orang-orang lemah di antara kami? Aku minta kepada kalian pergi dari tempatku. Ya, sebelum aku sendiri yang mengusir kalian. Pergi kalau kalian mau selamat. Wah, usir oleh Usaid bin Khudair. Tetapi dua orang sahabat ini tetap tenang. Ya, mereka tidak terpengaruh dengan provokasi kasar pengusiran yang dilakukan oleh Usaid bin Khudair. Bahkan ketika itu, ya, Mus'ab menjawab perkataan Usaid. Ya, "Au tajlis fatasma' fa in radita amran qabiltahu wa in karahtahu kuffa anka ma takrahu." Ya, wahai tuan, wahai saudaraku, tidakkah engkau duduk lebih dulu, ya, dan dengarkan apa yang akan kami sampaikan. Kalau seandainya engkau suka atas apa yang kami katakan, maka engkau bisa menerimanya. Tapi kalau enggak masuk, ya, tetapi kalau engkau benci, maka tolaklah apa yang engkau benci dan kami akan pergi. Ya, dengerin aja dulu. Kalau misalkan masuk akal, bisa diterima, ya silakan. Tapi kalau nggak masuk akal, kami akan pergi. Ya, dan kita tahu orang-orang Arab, ya, zaman dahulu orang-orang yang fair. Ya, mereka adalah orang yang terbiasa untuk mencintai keadilan. Dan itu adil. Ya, kalau misalkan suka diterima, kalau nggak suka pergi. Gitu kan? Bagi mereka itu adil. Sehingga apa kata Usaid? Dia katakan, ansafta, engkau sudah berlaku adil. Saya mau dengar dulu. Ya. Nah, kemudian Mus'ab itu kemudian membacakan ayat Al-Quran di hadapan Usaid. Jelaskan maknanya, ya. Kemudian setelah itu dijelaskan tentang Islam, apa misi Islam dan segala macam. Dan Usaid mendengarkan dengan seksama. Ya. Kata As'ad bin Zurarah, "Wallah la arafna fi wajhil Islam qabla an yatakallam bihi fi isyraqihi wa tasahhulihi." Demi Allah, kami melihat, ya, wajah Islam pada Usaid bin Khudair sebelum dia berkata. Ya, sudah kelihatan bahwa dia nerima Islam sebelum dia berkata-kata, saya mau masuk Islam. Kata Asad, saya sudah lihat bahwa dia mau masuk Islam. Karena wajahnya berbinar-binar, tanda dia menerima Islam. Ya, maka kemudian Usaid mengatakan, ma ahsana hadzal kalam wa ajmalah. Ya, alangkah indah perkataan ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din? Ya, apa yang harus kalian lakukan untuk masuk ke dalam agama ini? Gimana caranya supaya saya bisa masuk agama ini? Ya, maka kemudian dituntun, ya, Mus'ab mengatakan sebelum dia masuk Islam hendaknya melakukan 4 perkara. Apa itu? Mandi, ya, bebersih, bersyahadat, dan kemudian sholat 2 rakaat. Dan itu dilakukan oleh Usaid bin Khudair. Cuma Usaid bin Khudair ini masih junior. Ya, dia ingin sekali kalau hidayah Islam yang dia miliki itu bisa disampaikan kepada seluruh penduduk Bani Abdul Ashhal dari kabilah Bani Aus. Itulah ya, kalau orang sudah merasakan indahnya Islam, ya, keindahan Islam, kebenaran Islam, itu ada semangat untuk mendakwahkannya. Nah, kalau kita sudah merasakan keindahan Islam lantas mandek, ya, nggak mau dakwah, nggak mau nyampaikan Islam, wah, ini berarti Islam kita masih lemah, gitu ya. Lihatlah bagaimana ya Usaid bin Khudair ini ingin segera menyampaikan Islam itu kepada seluruh penduduk Bani Abdul Ashhal. Tetapi dia hanya seorang junior. Oh, dia bisa dihardik, bisa dimarahi oleh seniornya Sa'ad bin Mu'ad yang justru mengutus dia untuk mengusir 2 orang sahabat ini. Tapi dia pikir gimana caranya, gitu kan? Supaya Sa'ad bin Mu'ad ini mau datang, ya, menghadap kepada As'ad dan juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhuma. Nah, maka dia kemudian berbohong. Ya, ketika itu kan kita tahu bahwa Usaid bin Khudair ini dia baru masuk Islam dan dia belum tahu dalam Islam yang namanya bohong itu haram, nggak boleh. Ya, tapi ketika itu dia berbohong kepada Sa'ad bin Mu'ad supaya Sa'ad bin Mu'ad itu ya, supaya Sa'ad bin Mu'ad itu mau menemui As'ad bin Zurarah dan juga Mus'ab bin Umair. Datang dia kepada Sa'ad bin Mu'ad. Ya, Sa'ad, ya,
Saya sudah menemui itu As'ad bin Zurarah dan juga Mus'ab bin Umair. Dan saya tidak menemukan apa yang engkau katakan itu. Ya, yang saya temui justru Bani Harisah di jalan tadi mereka bawa golok, bawa pedang. Ya, apa katanya? Katanya mereka mau membunuh keponakanmu, ya, membunuh sepupumu berarti ya, membunuh sepupumu As'ad bin Zurarah. Ya, mereka udah kesel banget kepadamu, tapi nggak bisa membalas kepadamu. Mereka mau bunuh As'ad bin Zurarah supaya kamu panas, supaya kamu merasa terhina. Nah, beneran. Di mana mereka? Di sana, di kebun sana. Wah, ya, marahlah Sa'ad bin Mu'adz ini kepada Bani Harisah karena mau membunuh sepupunya, yaitu As'ad bin Zurarah. Dibawa pedang, dibawa senjata, ya, mau mencegah itu, gitu ya. Nah, kemudian datang ke kebun tadi, ya, yang justru di kebun itu nggak ada tuh Bani Harisah, nggak ada orang yang mau membunuh Mus'ab bin As'ad bin Zurarah. Yang ada ketika itu sedang duduk As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair, dan mereka merasa dalam keadaan tidak terancam. Baru sadarlah ketika itu Sa'ad bin Mu'adz dia dikerjain oleh Usaid bin Khudair, ya. Tapi nggak apa-apa lah, ya. Ini kebetulan dia juga ingin mengusir dua orang ini, maka ketika itu langsung saja Sa'ad bin Mu'adz ingin mengusir dua orang ini. Tapi kemudian oleh Mus'ab bin Umair dikatakan sama seperti yang dikatakan kepada Usaid. Saya mau jelasin sesuatu sebentar saja. Kalau Anda bisa terima, terimalah, ya. Tapi kalau Anda tidak bisa terima, kami akan pergi. Tapi izinkan kami bicara dulu. Ya, ansafta, kata Sa'ad bin Mu'adz. Ini si adil. Saya mau dengerin deh. Gitu kan? Akhirnya didengarkan, ya, dia bacakan Al-Qur'an, ya, kemudian dijelaskan Islam oleh Mus'ab bin Umair, sampai kemudian sama wajahnya berseri-seri tanda dia menerima Islam. Dan kemudian Sa'ad bin Mu'adz pun masuk Islam. Nah, sekarang berarti tidak ada penghalang antara Islam dengan kaumnya, ya, yaitu kaumnya Bani Abdul Ashhal, karena tokoh junior dan seniornya sudah masuk Islam, ya. Tapi kan tentu saja kita tahu bahwa masyarakat jahiliyah itu mereka sangat fanatik terhadap penyembahan terhadap berhala. Walaupun yang berbicara itu adalah pemimpin mereka, mungkin saja mereka kemudian tidak menerimanya, ya. Mungkin saja pemimpinnya tersebut dibunuh oleh rakyatnya dan diangkat pemimpin yang sama akidahnya dengan mereka. Tapi itu tidak membuat gentar Sa'ad bin Mu'adz. Dikumpulkanlah, ya, para anggota kabilah Bani Abdul Ashhal, ya, di mana ketika itu mereka berkumpul, ya, menunggu-nunggu apa sebenarnya yang akan dikatakan oleh Sa'ad. Sa'ad berkata, "Ya Bani Abdul Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum?" Ya Bani Abdul Ashhal, bagaimana kedudukan aku di antara kalian? Ya, mereka jawab, "Sayyiduna wa afdaluna ra'ya wa aymanuna naqibah." Engkau adalah pemimpin kami yang terbaik pandangannya, ya. Engkaulah orang yang berhasil mewujudkan cita-cita kami, ya. Maka Sa'ad mengatakan, "Fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tu'minuna billah, hatta tu'minu billahi wa bi rasulihi." Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya haram bagiku untuk berbicara dengan laki-laki di antara kalian, perempuan-perempuan di antara kalian, sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku sudah beriman nih. Ya, benar nggak kata-kata kalian bahwa aku adalah orang yang paling pintar, orang yang paling bijaksana di antara kalian? Ya, nah, akhirnya dikatakan bahwa tidaklah kecuali hari itu berlalu, karena waktu itu dikumpulinnya sore hari, kecuali setiap penduduk dari kabilah Bani Abdul Ashhal, laki-lakinya, perempuannya, ya, yang dewasanya, yang remajanya, yang anak-anak, semuanya masuk Islam. Satu kabilah masuk Islam, kecuali satu orang namanya Usairim. Nah, Usairim itu kemudian juga masuk Islam setelah perang Uhud, ya. Jadi luar biasa. Nah, inilah kegiatan dari Mus'ab bin Umair.
Ya, berdakwah dari satu kabilah ke kabilah lain, dari pasar ke pasar yang lain, kebun-kebun yang lain. Sampai kemudian 1 tahun penugasannya itu tidaklah ada satu rumah di Madinah kecuali itu sudah ada 1 orang Islamnya minimal. Tambah banyak, ya. Dan mereka semakin merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika diceritakan bahwa kita bisa beribadah dengan tenang, bisa belajar Al-Quran, bisa belajar syariat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak ada ancaman, tidak ada mara bahaya. Sementara orang yang membawa risalah ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, dikejar-kejar, ya, disiksa para sahabatnya, bisa dibunuh kapan saja karena beliau dalam keadaan terancam. Kita harus melakukan sesuatu kepada Nabi, yaitu kita harus nampung Nabi, kita harus lindungi Nabi di tempat kita, di mana tidak akan ada yang bisa menzalimi sedikit pun. Gitu ya. Nah, ini takat dari orang-orang Islam yang ada di Madinah yang kelak disebut dengan orang-orang Ansor. Nah, ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang upaya dakwah Mus'ab bin Umair sebagai dai pertama, duta Islam yang pertama yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Yasrib, penduduk Madinah yang tadinya menghadapi kesempitan-kesempitan. Ternyata ya Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan keluar. Ya, maka tugas bagi kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, kesempitan-kesempitan itu adalah usaha semaksimal mungkin. Ya, menunjukkan bahwa kita ini benar-benar berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan kasih jalannya untuk kita. Ya, gimana caranya yang terbaik? Allah akan tunjukkan untuk kita. Ya, demikian mudah-mudahan menginspirasi kita semua untuk terus semangat dalam berdakwah, menebarkan jalan kebaikan, ya, dan juga melarang kepada kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were